Pernahkah Anda membayangkan apa jadinya bila hari di bumi bukan lagi 24 jam, melainkan 25 jam? Mungkinkah rotasi bumi melambat sedemikian rupa? Dan jika itu benar terjadi, apa saja konsekuensi yang akan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam video ini, kita akan mengulas proses ilmiah yang membuat hari bumi perlahan memanjang, efek-efeknya bagi ekosistem, teknologi, dan rutinitas manusia, hingga langkah-langkah adaptasi yang mungkin diperlukan. Bersiaplah menyelami dinamika planet biru yang terus berubah ini. Pertama, mengapa rotasi bumi melambat? Sebelum kita menelaah mengapa dan bagaimana rotasi bumi perlahan melambat, mari kita pahami dulu seberapa penting satu putaran penuh bumi untuk segala aktivitas kita, dari siklus siang malam, ritme biologis, hingga sistem teknologi dan penanggalan global. Perubahan sekecil milidetik pun dapat berimbas pada kehidupan, sehingga memahami mekanisme di balik perpanjangan hari menjadi kunci untuk mempersiapkan masa depan. Inilah beberapa faktor yang mempengaruhinya. Gaya tidal atau pasang surut bulan dan matahari. Gravitasi bulan menarik lautan menciptakan pasang surut. Interaksi ini menghadirkan gesekan di dasar laut yang perlahan menurunkan kecepatan rotasi bumi. Transfer momentum. Energi rotasi bumi dipindahkan ke orbit bulan, menyebabkan bulan menjauhi bumi sekitar 3,8 cm per tahun. Sebagai imbalannya, hari bumi memanjang sekitar 1,7 milidetik per abad. Dinamika inti mantel. Aliran cairan di inti luar bumi juga memengaruhi distribusi massa dan momentum, meski dampaknya lebih kecil dibanding gaya tidal. Kedua, skema waktu kapan 25 jam datang. Saat kita tahu seberapa kecil laju perlambatan rotasi bumi, pertanyaan berikutnya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merasakan 1 jam tambahan dalam sehari. Meski laju perpanjangan hari sangat lambat, fluktuasi alamiah juga dapat mempercepat perubahan dalam skala puluhan hingga ratusan tahun. Mari kita hitung skemanya. Dengan laju 1,7 milidetik per abad, untuk menambah 3.600 detik atau 1 jam diperlukan sekitar 210.000 tahun. Untuk menambah jam penuh 24 ke 25 jam dibutuhkan jangka waktu lebih besar daripada panjang sejarah peradaban manusia. Namun peristiwa geofisik gempa besar, redistribusi massa es dapat menyebabkan penyimpangan rotasi yang lebih cepat, hingga puluhan milidetik dalam beberapa dekade. Ketiga, dampak pada sistem waktu dan kalender. Perpanjangan durasi hari berdampak langsung pada standar waktu global (UTC), serta cara kita mencatat waktu dalam kehidupan sehari-hari. Sistem leap second, zona waktu, dan kalender harus terus diperbarui agar sinkron dengan rotasi bumi yang selalu berubah. Revisi detik loncatan atau leap second. Sejak 1972, International Earth Rotation and Reference System Service (IERS) menambahkan leap second untuk menyelaraskan UTC dengan waktu astronomis. Jika hari terus memanjang, frekuensi leap second akan meningkat. Penyesuaian zona waktu. Wilayah geografis mungkin perlu menggeser atau menambah zona waktu agar jadwal sosial dan ekonomi tetap konsisten. Kalender dan ritme sosial. Rutinitas harian, jam kerja, sekolah, transportasi mengikuti pencahayaan alam. Pergeseran panjang hari memaksa penyesuaian jadwal agar produktivitas dan kenyamanan tetap terjaga. Keempat, efek terhadap kehidupan dan ekosistem. Bagi makhluk hidup, siklus siang malam adalah sinyal alamiah untuk aktivitas biologis, tidur, makan, migrasi, hingga fotosintesis. Perubahan panjang hari menjadi 25 jam dapat merombak pola ritme sirkadian dan ekosistem secara menyeluruh. Ritme sirkadian manusia. Biologis kita diatur oleh ritme 24 jam, dipicu cahaya malam. Hari 25 jam dapat memicu disorientasi, gangguan tidur, dan penurunan performa. Dampak pada flora dan fauna. Banyak spesies, burung migran, serangga nokturnal, tanaman musiman mengikuti panjang hari untuk reproduksi dan migrasi.
Perubahan durasi siang malam memaksa adaptasi evolusioner atau memicu gangguan populasi. Pertanian dan perikanan. Jadwal tanam, panen, irigasi, hingga jam optimasi penangkapan ikan bergeser. Petani dan nelayan harus menyusun ulang praktik agar hasil tetap maksimal. Kelima, konsekuensi teknologi dan infrastruktur. Tidak hanya alam, infrastruktur modern, dari satelit hingga jaringan listrik, dibangun berdasarkan rotasi bumi yang dikenal. Saat hari mengembang, sistem teknologi ini perlu disesuaikan agar tetap akurat dan andal. Sistem satelit and navigasi, model orbit GPS dan sinkronisasi waktu bergantung pada rotasi bumi. Perubahan memerlukan pembaruan parameter dan kalibrasi stasiun bumi. Jaringan listrik dan energi terbarukan. Puncak beban listrik mengikuti jam cerah. Dengan siang dan malam bergeser, operator harus menyesuaikan prediksi beban, penjadwalan pembangkit, dan manajemen penyimpanan energi. Transportasi dan logistik. Jadwal penerbangan, kereta, kapal yang mengacu pada UTC dan zona lokal harus diperbarui secara global, menuntut koordinasi internasional yang lebih intensif. Keenam, adaptasi dan persiapan di masa depan. Menjelang perpanjangan hari yang semakin nyata, kita perlu strategi adaptasi, baik dari sisi riset, edukasi publik, maupun inovasi teknologi, agar pergeseran rotasi tidak menjadi gangguan besar bagi peradaban. Penelitian dan pemantauan. Perkuat instrumen geodesi dan laser lunar ranging untuk memantau laju perlambatan rotasi secara real-time. Edukasi publik. Sosialisasikan pentingnya leap second, sinkronisasi jam, dan dampak panjang hari pada sistem kritikal, transportasi, keuangan, dan komunikasi. Inovasi teknologi. Kembangkan sistem waktu fleksibel yang dapat menyesuaikan perubahan rotasi tanpa mengganggu operasi infrastruktur penting. Kita mungkin tidak akan hidup hingga menyaksikan hari 25 jam penuh, tapi pemahaman tentang dinamika rotasi bumi membuka wawasan tentang kompleksitas alam semesta dan tantangan teknologi masa depan. Dari leap second kecil yang kadang kita lupakan, hingga perubahan besar jutaan tahun mendatang, semua terkait dengan tarian gravitasi di antara bumi, bulan, dan matahari. Pertanyaannya bukan hanya kapan, melainkan bagaimana kita menyiapkan diri. Dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kolaborasi global, kita dapat menyelaraskan jam atom kita dan jam alam, agar langkah kita selalu sinkron dengan ritme alam semesta. Jika Anda menikmati penjelajahan ilmiah ini, like video ini untuk mendukung channel kami. Subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video sains mendalam berikutnya. Komentar di bawah, menurut Anda, apakah perpanjangan hari bumi akan memberi tantangan atau peluang bagi umat manusia? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teruslah bertanya, teruslah meneliti, dan selaraskan langkah Anda dengan ritme alam semesta.